6 Juni 1944. Pasukan gabungan di bawah markas besar tertinggi pasukan ekspedisioner Sekutu melancarkan Operasi Neptune, sebuah invasi ke Prancis yang dikuasai Nazi Jerman melalui darat dan udara. Operasi yang terkenal sebagai D-Day ini merupakan invasi amfibi terbesar sepanjang sejarah manusia yang membuka jalan menuju kemenangan Sekutu di front barat. Namun, seberapa besar invasi ini sebenarnya? Inilah D-Day dalam angka. Sebelum kita mulai, perlu diketahui bahwa video ini fokus pada unit-unit yang terlibat pertempuran pada tanggal 6 Juni 1944 saja. Pasukan darat yang terlibat dalam Operasi Neptune berasal dari 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada. 8 divisi infanteri, 8 unit tank, dan 2 batalion ranger berangkat dari Inggris menuju objektifnya masing-masing. Mereka adalah Divisi Infanteri Amerika ke-4 dan ke-90 ditugasi untuk mendarat di Pantai Utah, Divisi Infanteri Amerika pertama dan ke-29 di Pantai Omaha, Divisi Infanteri Inggris ke-50 di Pantai Gold, Divisi Infanteri Kanada ketiga di Pantai Juno, dan Divisi Infanteri Inggris ketiga di Pantai Sword. Batalion Ranger kedua dan kelima ikut mendarat di Pantai Omaha, kecuali Kompi Doc, Easy, dan Fox dari Batalion kedua yang ditugaskan di Pointe du Hoc untuk menghancurkan artileri pantai. 8 unit tank independen juga didaratkan bersama dengan infanteri, menggunakan tank amfibi duplex drive yang bisa berenang. Unit-unit ini adalah Batalion Tank 70 dan 746 masing-masing membantu divisi ke-4 dan ke-90 di Pantai Utah. Batalion Tank 741, 745, dan 743 yang mendarat di Pantai Omaha. Brigade Lapis Baja Inggris ke-8 di Pantai Gold. Brigade Lapis Baja Kanada kedua di Pantai Juno, dan Brigade Lapis Baja Inggris ke-27 di Pantai Sword. Untuk memuluskan jalannya invasi, Divisi Lapis Baja ke-79 dilengkapi dengan tank-tank spesial seperti tank penyembur api, pembersih ranjau, dan penghancur bunker. Mereka disebar di seluruh zona pendaratan Inggris dan Kanada untuk mengatasi halangan-halangan yang ada. Secara keseluruhan, jumlah pasukan dan peralatan yang mendarat di pantai Normandia pada D-Day adalah 118.450 orang, 3.840 senapan mesin, 1.744 mortir, 480 artileri, 570 meriam anti-tank, 2.850 truk dan jeep, dan 350 tank ditambah 240 tank-tank support milik Divisi Lapis Baja ke-79. Dari udara, 2 divisi lintas udara Amerika, yaitu Divisi ke-82 dan ke-101, serta Divisi Linut ke-6 milik Inggris diterjunkan di belakang garis pertahanan untuk mengganggu bala bantuan Jerman dan merebut infrastruktur yang krusial untuk divisi-divisi di pantai dalam pergerakannya masuk ke pedalaman Perancis. 23.900 orang, 2.350 senapan mesin, 855 mortir, 84 artileri, 132 meriam anti-tank, serta 604 truk dan jeep diterjunkan ke tanah Perancis di tengah tebalnya awan dan gelapnya malam. Di lokasi pendaratan, unit-unit Jerman yang menyambut kedatangan pasukan Sekutu adalah Divisi Infanteri ke-709, Divisi Infanteri ke-352, Divisi Infanteri ke-716, Divisi Infanteri ke-243, Divisi Infanteri ke-91, dan Divisi Panzer ke-21. Divisi-divisi infanteri Jerman yang berjaga di pantai Prancis bukanlah divisi kelas 1, di mana peralatannya adalah sebagian hasil dari rampasan negara-negara jajahan, dan personelnya merupakan orang-orang Eropa Timur yang dipaksa berperang, atau orang-orang yang tidak memenuhi standar rekrutmen. Sementara Divisi Panzer ke-21 adalah veteran dari pertempuran Afrika Utara. Total kekuatan Jerman yang bertempur adalah 85.000 orang, 3.400 senapan mesin dan 480 mortir, 420 artileri, 470 meriam anti-tank, 148 tank, 50 meriam serbu, dan 3.300 kendaraan berbagai macam. Amerika dan Inggris masing-masing mengerahkan kekuatan udara untuk membantu pendaratan, yaitu Angkatan Udara ke-9 milik Amerika dan Angkatan Udara Taktis ke-2 milik Inggris. Angkatan Udara ke-9 memiliki 552 pembom ringan dan sedang, serta 648 pemburu bermesin 1 dan 2.
Sementara, Angkatan Udara Taktis Kedua Royal Air Force mempunyai 144 pembom dan 900 pemburu, yang beberapa unitnya memiliki personel dari berbagai negara sekutu seperti Polandia, Belanda, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Pesawat-pesawat Jerman yang berada di area sekitar pantai pendaratan berjumlah 547 pemburu dan 462 pembom. Hanya dari jumlahnya, dapat ditebak bahwa Jerman kurang lebih tidak berdaya untuk melancarkan pemboman di pantai maupun kapal-kapal sekutu, apalagi untuk meraih superioritas udara. Bagaimana dengan kekuatan laut? Kriegsmarine tidak memiliki reputasi sebagai angkatan laut yang kuat, dan pada tanggal 6 Juni, Jerman hanya mempunyai 3 perusak, 5 torpedo boat atau kapal torpedo, 163 penyapu ranjau, 34 perahu motor torpedo, dan 37 kapal selam di area sekitar Normandia. Itu pun hanya 3 kapal torpedo yang berani keluar dari pelabuhan. Sangatlah tidak seimbang jika dibandingkan dengan armada sekutu. 6 kapal perang, 23 penjelajah, 81 perusak, 247 penyapu ranjau, dan 2.468 kapal pendarat. Tentunya, pertempuran terus berlanjut di hari-hari berikutnya. Namun dalam waktu 24 jam, pasukan sekutu kehilangan 4.414 orang tewas dari total sekitar 10.000 korban. 185 tank hancur, 1 kapal perusak Norwegia karam, 1 perusak Amerika rusak parah, sejumlah perahu pendarat tenggelam, serta 127 pesawat ditembak jatuh. Sementara itu, Jerman kehilangan sekitar 10.000 orang yang tewas dan terluka, sejumlah artileri hancur, dan 2 pesawat ditembak jatuh. Walaupun sekutu gagal mencapai objektif hari pertamanya, kemenangan strategis ada di tangan sekutu, karena mereka berhasil membuka sebuah front baru yang akan mempercepat kemenangan Perang Eropa. Terima kasih telah menonton. Kami mengapresiasi komentar-komentar kalian, karena diskusi adalah cara yang baik untuk memperluas pengetahuan. Subscribe untuk tidak ketinggalan video selanjutnya, dan pencet tombol lonceng untuk mendapat notifikasi ketika ada video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya.